dia menyembunyikan pisau-pisau itu di tubuhnya. Dia memohon kepada Li untuk kembali bersamanya. Namun gadis itu menolak tegas. Kata-kata terakhirnya begitu menusuk hati Liang. Tidak ada yang mau bersama orang yang suka bunuh diri. Kemarahannya meledak. Dalam sekejap dia mencabut pisau dan menyerang Li Rui tanpa ampun. 66 tikaman merenggut nyawanya. Cinta seharusnya membawa kebahagiaan. Tapi bagaimana jika cinta justru menjadi jerat yang mematikan? Sebuah kisah yang terjadi di Hong Kong tahun 2008, di mana seorang gadis muda berbakat harus kehilangan nyawanya di tangan seseorang yang dulu ia cintai. Li Rui, seorang gadis 19 tahun yang ceria dan berbakat di bidang olahraga. Sejak kecil dia dikenal sebagai atlet renang yang berprestasi, tapi hidupnya berubah saat bertemu dengan Liang Paiming, seorang pria 7 tahun lebih tua darinya. Awalnya hubungan mereka terlihat manis. Liang begitu mencintai Li, bahkan rela memberikan semua penghasilannya. Namun di balik semua itu ada sisi kelam yang perlahan muncul. Liang memiliki masa kecil yang penuh luka. Ayahnya adalah seorang narapidana, ibunya menderita depresi. Hal ini membentuknya menjadi pribadi yang sangat posesif dan tidak percaya pada orang lain. Ketika Li Rui masih ingin berteman dengan banyak orang termasuk lawan jenis, Liang merasa terancam. Dia mulai menunjukkan tanda-tanda kecemburuan yang berlebihan, mengontrol setiap gerak-gerik pacarnya, dan bahkan mencoba mengakhiri hidupnya saat merasa diabaikan. Hubungan mereka pun semakin memburuk. Li Rui yang awalnya mencoba memahami dan menenangkan Liang mulai merasa terkekang, hingga akhirnya dia mengambil keputusan besar, mengakhiri hubungan mereka. Liang tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia mulai meneror Li dengan pesan-pesan ancaman. Menelponnya berkali-kali, bahkan mencoba bunuh diri. Tapi Li tetap teguh pada keputusannya. Liang semakin putus asa. Dia menelan 100 pil pereda nyeri dan menyayat pergelangan tangannya. Nyawanya berhasil diselamatkan, tetapi dia kehilangan pekerjaannya. Namun satu hal yang masih dia miliki, obsesi yang tak terkendali terhadap Li Rui. Pada tanggal 6 Maret 2008, Liang membeli 2 pisau di toko olahraga. Keesokan paginya, dia menyembunyikan pisau-pisau itu di tubuhnya dan pergi ke rumah Li. Dia menunggu di luar pintu apartemen gadis itu selama berjam-jam. Hingga akhirnya saat pintu terbuka, Liang menerobos masuk. Dia memohon kepada Li untuk kembali bersamanya. Namun gadis itu menolak tegas. Kata-kata terakhirnya begitu menusuk hati Liang. Tidak ada yang mau bersama orang yang suka bunuh diri. Kemarahannya meledak. Dalam sekejap dia mencabut pisau dan menyerang Li Rui tanpa ampun. Gadis itu berusaha melawan, memohon agar Liang berhenti. Tapi sia-sia. Dalam hitungan menit, 66 tikaman merenggut nyawanya. Liang bahkan melakukan hal yang lebih mengerikan. Ia memisahkan kepala Li dari tubuhnya dan mencium keningnya untuk terakhir kalinya. Setelah melakukan pembunuhan keji itu, Liang tidak melarikan diri. Dia malah menelpon polisi dan mengaku, "Saya telah membunuh seseorang." Saat polisi tiba, mereka menemukan Liang duduk tenang di sofa dengan darah di seluruh tubuhnya. Tidak ada ekspresi penyesalan di wajahnya. Dalam persidangan, Liang berusaha membela diri dengan alasan gangguan mental. Namun, bukti menunjukkan bahwa dia sadar sepenuhnya atas apa yang dia lakukan. Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuknya. Kisah ini adalah pengingat betapa bahayanya hubungan yang toksik dan posesif. Cinta bukanlah tentang memiliki seseorang sepenuhnya, melainkan tentang saling mendukung dan memberi kebebasan. Jika ada tanda-tanda hubungan yang mulai mengarah ke kekerasan atau manipulasi, jangan ragu untuk pergi. Jangan biarkan cinta berubah menjadi ancaman bagi hidupmu. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami hubungan toksik, jangan ragu untuk mencari bantuan. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan dalam ketakutan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa!